Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat nih untuk menjalani hari. Nah, senang sekali saat ini sahabat siar Anda Vika Laila kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Beranda Perempuan, di mana kita setiap hari Senin ya di jam 10 hingga jam 11 waktunya kita dengerin program Beranda Perempuan yang merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak, dan keluarga. Dan sebelum Vika mau ingetin dulu untuk keluarga Sip yang ingin menyimak siaran kita kali ini, bisa banget ya di frekuensi 105,8 atau di www.sipfm yang merupakan layanan streaming kita yang bisa diakses di seluruh dunia. Dan kalau kita lagi Beranda Perempuan alias talk show Beranda Perempuan nih keluarga Sip ya, gak bakalan mungkin Vika ngobrol sendiri. Tentunya Vika ditemani oleh narasumber kita, yakni Kak Lenggo Geni SSMM yang merupakan Kabid Bangca Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabid SDM. Oh iya, Kabid SDM dan Bangca Salimah Kota Padang ya. Oke, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sedikit membaik. Semoga cepat sembuh. Amin. Oke. Nah, ini hari ini kita lagi merayakan Father's Day ya Kak, atau Hari Ayah gitu ya. Tepatnya besok tanggal 12 November. Oh iya. Sekarang tanggal 11 kita ya. sedang menyambut gitu ya. Jadi selagi kita menyambut Father's Day ini atau Hari Ayah, kita sebagai negara yang diberikan predikat gitu ya, ini prestasi enggak ya Kak ya, cuman agak menyedihkan gitu nih keluarga Sip ya. Sebagai negara yang fatherless terbesar di dunia. Nah, kita sekarang akan mengangkat tema From Fatherless to Father Love. Jadi no fatherless gitu ya Kak ya. Oke. Nah, jadi fatherless ini sebenarnya gimana sih kok bisa jadi terjadi kasus ini gitu loh. Oke, baik, terima kasih Vika, terima kasih keluarga Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tema diangkat karena insya Allah besok kita mau merayakan Hari Ayah ya. Iya. Di sekolah saya juga lagi bersiap-siap nih, mau bikin surprise buat para ayah. Asik. Sebelum kita masuk ke tema, saya mau berterima kasih sebanyak-banyaknya buat ayah-ayah di luar sana atas dedikasinya, perannya, kontribusinya terhadap keluarga ya. Bagaimanapun para ibu, para istri jangan lupa diapresiasi pasangannya. Kadang-kadang laki-laki itu tidak bicara, dia bekerja tapi diamnya dia insya Allah demi kebaikan keluarga, dan kadang-kadang kita nggak notice gitu loh. Kita kurang mengapresiasi pasangan kita. Jadi laki-laki tidak berbicara tapi dia bekerja. Terima kasih buat ayah-ayah di luar sana yang sudah mencari nafkah di jalur yang halal, mencari rezeki yang halal buat keluarga, yang sesempit mungkin waktunya tetap disediakan untuk memperhatikan keluarga, menemani anak, menemani istri, dan selalu hadir di fase tumbuh kembang anak-anaknya. Itu memang apresiasi yang sebesar-besarnya, karena kalau kita dibilang peringkat 3 negara yang fatherless, sedih sih, tapi saya yakin di luar sana masih banyak ayah-ayah yang berperan gitu, ayah-ayah yang punya kontribusi. Sebenarnya fatherless ini kan suatu kondisi atau situasi yang mengacu pada kondisi ketidakberadaan ayah, tidak hanya dari segi fisik. Kalau dari segi fisik kan bisa jadi itu kondisi anak yang memang tidak ada ayah karena pertama mungkin yatim ya, karena memang sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Yang kedua mungkin perpisahan yang tidak dikehendaki sehingga anak dengan amat sangat terpaksa tidak bisa bertemu ayahnya lagi. Itu kan secara fisik. Tapi di sini concern kita adalah ternyata fatherless itu tidak hanya mengacu pada fisik saja, tapi juga pada psikis, pada masalah batin. Ayahnya sosoknya ada, performanya ada, muncul, tapi perannya nggak ada gitu kan. Nah, sebenarnya kalau itu sudah takdir ya, itu sudah kehendak Allah, emang diambil selama-lamanya dari dunia,
menyebabkan anak tidak punya ayah, itu memang qadarullah gitu loh. Kita nggak bisa menentang apa yang sudah Allah takdirkan. Karena Rasulullah pun juga seorang anak yatim. Tapi yang di sini fatherless adalah kita bicara masalah peran. Nah, peran kebapaannya Rasulullah itu diganti oleh kakeknya dan pamannya. Nah, itu tandanya butuh eksistensi dari orang-orang sekitar untuk tetap hadir menggantikan sosok ayahnya. Nah, makanya kalau di kasus yang fatherless ini, kita kan menempati posisi ketiga. Lucunya, saya penasaran emang 1 dan 2 siapa? Itu nggak ketemu datanya. Jadi ternyata tadi coba cari lagi data akuratnya. Ini data yang perdebatan. Jadi perdebatannya katanya tidak ada standarisasi riset yang jelas untuk menyatakan ini fatherless-nya gitu loh. Karena kan indikatornya kan pasti banyak kan. Fatherless-nya dalam hal apa dulu nih gitu kan. Nah, itu ada banyak orang yang merasa riset ini terlalu prematur gitu, terlalu cepat mengambil kesimpulan kalau Indonesia di peringkat ketiga. Tapi walau kulihal, kalau saya pribadi, apapun itu masukan gitu loh. Kita jangan denial lah. Kalau memang kita dianggap seperti itu, justru kita berterima kasih sama siapapun yang melakukan riset, bersyukur bahwa ini bisa jadi pengingat buat kita untuk selalu memperbaiki diri gitu. Terkadang sesuatu yang pahit itu memang jadi obat gitu. Mungkin kita nggak suka dengarnya, atau mungkin kita bilang ini bisa jadi fitnah, atau bisa jadi memojokkan Indonesia. Tapi buat saya, kalau kita gara-gara ini jadi memperbaiki diri, kenapa enggak gitu. Nah, itu jadi kalau saya apapun peringkatnya gitu ya. Emang tadi kata Vika, ini mesti senang, ya ini peringkat buruk sih sebenarnya. Jangan sampai naik jadi 2 dan 1. Tapi intinya adalah ini jadi concern kita bersama gitu. Kita merujuk aja pada kasus-kasus yang lain, semisal kayak sekarang ini di RSCM ada 100 orang yang laki-laki yang lagi di terapi psikiatrik karena kecanduan sama judol. Nah, bayangkan itu baru 1 rumah sakit gitu loh. Bayangkan mereka adalah pria-pria laki-laki yang mungkin jadi harapan bangsa ya. Kan mungkin pasti jadi harapan bangsa. Peran dia sebagai pemuda, ketika menikah sebagai ayah, sebagai suami. Bayangkan kalau dia terjerat satu hal yang memang bukan hanya batil, bahkan haram gitu kan, diharamkan oleh agama. Nah, ini kan kita ada krisis moral kan sebenarnya di sini kan. Belum lagi para ayah ini sekarang emang ujiannya lagi berat. Maksudnya tadilah kasus yang judi online, mungkin level di bawahnya game online, tapi itu sudah sangat mengganggu sebenarnya. Belum lagi bahaya-bahaya lain seperti narkotika, belum lagi cobaan-cobaan di luar sana seperti kalau kita mengikuti berita-berita yang berseliweran ya, walaupun itu banyak di sosial media, laki-laki yang sedang dipertanyakan kesetiaannya kepada pasangan, kasus-kasus perselingkuhan gitu. Sebenarnya kan kalau kita bisa bilang kasus fatherless itu dipicu dari kurangnya keteladanan. Jadi kadang-kadang orang-orang ini, bapak-bapak ini sudah memainkan peran sebagai memiliki peran sebagai ayah, sebagai suami, tapi dia nggak memainkan peran itu, hanya sekedar statusnya aja gitu. Dia masih asik sendiri gitu loh. Dia masih sibuk sama dunianya sendiri, dan dia lupa dia punya tanggung jawab. Jadi kata kuncinya adalah di fatherless ini keteladanan gitu loh. Keteladanan ya. Nah, sedangkan untuk keteladanan itu contohnya apa aja dari keteladanan itu, kita bisa mengajarkan anak kedisiplinan, kemandirian, seperti itu juga mengajarkan anak mana yang benar, mana yang salah, bagaimana cara bersosialisasi, berinteraksi dengan lingkungan, itu bagi keteladanan, dan juga belajar untuk mengambil keputusan secara rasional dan logis. Nah, bayangkan kalau ayah tidak hadir ayahnya aja tidak terampil dalam hal itu, apa yang mau keteladanan dia sampaikan ke anaknya? Nah, itu di situ krisis serta krisisnya, karena ayah sendiri saat ini, laki-laki saat ini ujiannya lagi itu gitu loh. Ujiannya memang lagi banyak di ketidakmampuan mereka menjadi teladan bagi orang lain. Makanya ketika mereka berumah tangga, dia tidak mampu menjadi pemimpin bagi rumah tangganya, untuk mendidik istrinya dan untuk mengayomi anak-anaknya. Itu kegagalan terbesarnya di situ. Jadilah mereka fatherless. Jadi memang yang kurang itu kalau dirunut-runut lagi itu adalah contohnya atau keteladanannya itu ya kayak. Nah, berarti ini berarti sebelumnya memang sudah ada fatherless ini juga dong, atau mungkin
cara belajarnya yang kurang atau gimana? Iya, karena ini kesibukan kita orang tua di generasi, kan ada berbagai macam generasi ya, ada silent generation, habis itu baby boomers, habis itu saya yang X, terus juga muncul generasi milenial, terus sekarang Gen Z gitu kan, yang terbaru yang peak baru lahir Alpha gitu kan. Nah, memang era pernah ada saya baca satu penelitian, ternyata era generasi strawberry itu bukan di Gen Z. Jadi penelitinya itu dari Australia. Namanya Paul siapa saya lupa, mohon maaf, tapi saya baca ketika saya baca tentang fenomena generasi strawberry itu salah kalau dibilang disematkan di Gen Z, bukan di Gen Z justru di Gen X awalnya. Jadi beliau melakukan riset, dia peneliti sosiolog dari Australia, dia melakukan riset di Australia dan di Taiwan. Justru Gen Z itu mulainya di generasi saya di X yang sudah mulai mengalami transisi teknologi. Nah, sayangnya transisi teknologi itu membuat orang jadi pengaruh yang agak-agak terasa itu adalah lupa bagaimana berproses. Jadi semua dia mencari cara yang soalnya gini, positifnya teknologi itu adalah kerjaan jadi efektif dan efisien. Tapi masalahnya generasi kami ini Gen X, akhirnya ke anak-anak kami, kayak saya kan Gen X tapi anak saya kan Gen Z nih. Kesalahannya adalah mereka, dan juga ke anak-anak milenial sekarang ya. Ketika dia mendidik anak, dia lupa mengajarkan bagaimana sesuatu itu berproses karena teknologinya sudah tersedia. Jadi yang kita pikirkan adalah bagaimana cara kita sebagai user, sebagai pemakai teknologi. Kita nggak memikirkan bagaimana anak-anak itu nanti suatu saat menjadi generasi pencipta. Nah, akhirnya ketika kita memahami bahwa teknologi itu mengendalikan kita, bukan kita yang mengendalikan teknologi, kan kebalikan. Nah, akhirnya di situ ada yang miss. Kita menganggap anak-anak kita tidak perlu lagi diajarkan keterampilan sosial. Yang kita ajarkan adalah bagaimana dia mampu mengendalikan teknologi, padahal mampu memakai teknologi, padahal pada akhirnya karena kita tidak mengajarkan keterampilan sosial pada anak-anak, ujung-ujungnya anak-anak dikendalikan dengan teknologi. Nah, dampak yang terbesar adalah sekarang di Gen Z. Mereka benar-benar memakai teknologi itu untuk mengendalikan hidupnya, termasuk tadi itu yang saya bilang, mencari kesenangan di situ, mencari informasi di situ gitu. Keterampilan sosial dia kurang. Dia memakai standar itu gitu loh. Dia memakai standar hidupnya hanya dengan berdasarkan teknologi yang dia pakai. Bahkan yang terparah sekarang itu malah muncul menggaung anti-sosial club gitu. Ini klub anti-sosial club. Jadi kelompok anti-sosial. Jadi ya itu makanya itulah kalau saya mau salah-salahan bisa jadi kesalahannya mulai dari angkatan saya. Jadi kita sibuk mempersiapkan satu lagi. Nah, kita menganggap standar sukses seseorang itu adalah standar ketika dia bisa mempunyai karir tertentu, pekerjaan tertentu. Akhirnya kita sibuk mempersiapkan mereka secara kognitif, pencapaian akademis agar mereka punya gelar tertentu, pekerjaan tertentu, dan kita lupa mempersiapkan mereka menjadi ayah di masa depan, suami di masa depan. Akhirnya mereka juga nggak terampil gitu loh. Jadi yang terasah itu hanya kognitif, tidak keterampilan sosial dan emosionalnya. Nah, akhirnya sekarang seperti ini jadinya. Jatuhnya kayak robot berarti ya Kak ya? Iya, pasti ya. Karena ada kan waktu itu ada tagline-nya kan, a man not a machine gitu kan. Manusia itu bukan mesin gitu. Jadi kita kadang-kadang menciptakannya itu bikin prototipe anak-anak kita tuh adalah anak-anak yang hanya siap di satu sisi. Siap mencari duit. Jadi kayak mesin uang. Tapi lupa dia akan memproduksi anak. Anaknya harus dididik, diasuh, dibesarkan dengan baik gitu. Dia harus menciptakan lingkungan yang kondusif buat anaknya, dia lupa kayak seperti itu. Nah, inilah yang akibatnya sekarang muncullah fenomena laki-laki yang tidak siap berumah tangga, laki-laki yang nggak siap punya anak, nggak tahu ternyata ada tanggung jawab, ada proses gitu loh. Ada proses dari kecil ke besar tuh ada proses. Nah, saking kita dikendalikan sama teknologi, kan kita mengendalikan teknologi, pada akhirnya apa? Pada akhirnya pola pikir orang tua zaman sekarang adalah memfasilitasi anak dengan teknologi itu adalah sudah lepas tanggung jawab dia sebagai orang tua. Nah, itu dia kan. Yang penting anaknya sama deh kayak tetangga punya gamebot juga. Gitu. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi, dengan gadget, dia merasa kalau dia sudah bekerja keras dan mampu membidikan itu, memfasilitasi itu, tanggung jawab dia sebagai orang tua udah selesai. Disitulah hilang keteladanannya gitu.
gitu loh. Oke. Wah, ini perkara keteladanan aja nih udah sepanjang ini ya kayak. Wah, memang kalau memang sudah ada yang miss dari suatu proses, memang hasilnya bakalan rusak sekali ya Kak ya. Mungkin satu rumah bakalan utuh terbuat, tapi akan mudah hancur kalau ditempa gempa yang bahkan sedikit gitu ya. Iya, karena gini, yang miss itu bagian ininya Fik sebenarnya. Saya tidak orang yang anti teknologi. Jujur saya tidak orang yang anti teknologi. Beberapa benda di rumah saya juga berbasis teknologi karena saya menganggap itu sangat memudahkan gitu. Tapi gini, ada beberapa hal yang sifatnya memang laki-laki itu kelebihannya, emang strukturnya dari Allah sudah diciptakan, mereka tuh orang yang eksploratif. Nah, bagian eksplorasi ini anak-anak tidak dapat saat ini. Kenapa? Karena ayahnya pada mulai mager. Ayah merasa kayak tadi untuk menginikan untuk memenuhi keinginan bermain itu kan bisa pakai teknologi, nggak bisa, nggak semua. Padahal kita butuh bapak-bapak yang benar-benar ajak anaknya ke alam, eksplorasi, melihat benar-benar isi dunia. Itu butuh bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Ibu-ibu tuh naturalnya melindungi, menyayangi, karena merawat. Yang cepat tanggap untuk respon yang cepat itu adalah ayah ya. Betul. Dan memang kan ayah itu, saya pernah dengar Aisyah Dahlan bilang ya, memang laki-laki itu kenapa nature-nya berburu, karena memang dia secara fisik, secara kemampuan memang mereka adalah hunter gitu loh. Nah, anak-anak itu yang sekarang kurang adalah kemampuan dia untuk tadi mengeksplorasi hal-hal seperti itu, menjadi hunter itu yang agak kurang gitu. Nah, itu yang saya kepengen sekali di hari ayah ini, bapak-bapak silakan mengembalikan lagi fungsinya sebagai sejatinya seorang laki-laki gitu loh. Tidak semua gini, kita jangan selalu berfokus pada satu tools yang namanya gadget. Anak-anak kenalkan lagi yuk yang namanya gergaji, palu, gunting, semua yang hal-hal bersifat tools yang benar-benar meningkatkan kemampuan motorik dia. Kalau ibu-ibu, saya akuin bukannya ibu-ibu itu nggak mau, mungkin ibu-ibu akan mengenalkan di sisi yang lain seperti kemampuan masak itu tidak bergender. Itu survival. Itu survival, dan itu ibu. Tapi ada bagian bapak-bapak yang sebaiknya bapak-bapak terlibat di situ. Sekarang zaman sekarang praktis, gitu betul. Zaman sekarang praktis bisa manggil orang, silahkan. Tapi yakinlah Pak, apapun keterampilan bapak saat ini yang diturunkan ke anak, itu akan memutus rantai kita melihat anak-anak kita yang fatherless. Hal-hal keterampilan yang langsung diajarkan bapaknya ke anak, itu akan berkesan, itu menyisakan memori buat anak-anak bahwa ini ayahku yang mengajarkan gitu. Jadi anak-anak kita, makanya sekarang ada fenomena laki-laki feminim, malah perempuan yang semangat cari kerja, dan laki-laki feminim selalu mengejar perempuan yang alpha female, yang suka kerja, yang ini kan jadi struktur sosial kita jadi diacak-acak gitu seperti itu. Nah, justru kenapa tadi kaitannya dengan peran fatherless tadi, perannya di mana, yaitu mengembalikan perannya mas bapak-bapak untuk hadir, eksis buat anak-anaknya, agar anak-anaknya mengenal dunianya, antar lagi anaknya ke dunia, yang ngerti cara main tinju-tinjuan kayak gitu-gitu loh, bercanda-bercanda yang anaknya sampai ditaruh di atas pundak, itu hanya bapak-bapak. Yang ngerti itu hanya bapak-bapak. Yuk kembalikan, kita punya kan ada 5 bahasa cinta tuh. Ayo ada physical touch-nya dong Pak gitu. Jangan cuma dikasih HP kita mabar, itu bukan, nggak ada physical touch sama sekali. Yuk physical touch-nya diitin. Itu kan kita itu online touch ya. Online touch, virtual touch ya. Jadi saya ngerasa jadi harus bapak-bapak lagi lah yang mengembalikan itu gitu loh. Saya merasa tidak ada bapak yang sibuk di dunia ini. Yang ada adalah bapak yang tidak pandai manajemen waktu. Jadi saya tadi mau bilang saya tadi sematkan kata-kata selamat hari ayah untuk para ayah ini, ayah itu, karena saya ngerasa tidak buat seorang ayah untuk bisa memutuskan maaf saya menolak pekerjaan ini karena ini adalah quality time saya buat anak dan keluarga saya gitu. Anak dan istri saya itu tidak banyak. Dan saya respect sama bapak-bapak yang seperti itu gitu loh, yang kalau udah ini jadwalnya saya dengan keluarga, please nggak boleh ada yang ganggu. Nah, kita mengembalikan lagi fungsi seperti itu, karena saya bahas kan masalah launching children di sini. Ya bapak-bapak pada ingat, bapak kalau mau hari tuanya disayang sama anaknya, yuk dari sekarang
kita punya quality time yang baik dengan anak. Ketika kita nanti sepi dan sendirian dan udah pensiun, anak-anak akan kembali membayar itu lagi, walaupun kita nggak menuntut. Gitu. Jadi emang kehadirannya take and give itu emang sebenarnya ada. Iya, jadinya anak-anak dulu merasakan kehadiran ayahnya, dan ketika ayahnya sudah pensiun, sudah tua, anak-anak akan tetap hadir di hati ayahnya, karena anak-anak ngerasa masa kecil dia penuh gitu loh, tangki cintanya penuh diisi dengan ayahnya gitu. Oke, wah luar biasa sekali ya bahas mengenai fatherless ini. Jadi memang ada peran yang ada kurang gitu, ada yang miss sekarang pada ayah zaman sekarang gitu. Jadi memang banyak juga kita menemukan fenomena di mana anak-anak ini sudah kelihatan nih yang emosional kurang baik lah gitu ya, atau mungkin sebenarnya keluarganya baik-baik saja, bahkan banyak anak yang merasa padahal keluarga baik-baik saja merasa broken home atau apa sebagai macamnya gitu. Dan ini fenomenanya sudah banyak sekali nih keluarga. Jadi memang butuh kesadaran yang besar, butuh peran seorang ayah yang memang benar-benar hadir dalam keluarganya, meluangkan waktu untuk anaknya bermain bersama, dan juga memberikan perhatian kepada ibunya juga tentunya. Nah, keluarga Asip asik banget ya bahas mengenai fatherless ini, dari from fatherless to father love. Nanti kita masih bakal bahas lebih lanjut lagi mengenai hal ini. Jadi keluarga Asip jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita ada di segmen kedua alias segmen terakhir di Beranda Perempuan kali ini nih. Kita hanya 2 segmen ya kali ini, karena kita bakal bahas banyak banget gitu ya. Oke, tadi kita udah bahas mengenai kenapa sih bisa fatherless, dan juga apa sih yang hilang dari fatherless ini, kenapa father itu bisa jadi less gitu ya. Nah, ternyata nih keluarga Sip adanya keteladanan yang hilang di sana. Jadi mengakibatkan sosok ayah itu tidak lagi menjadi peran, tapi itu hanya menjadi sebuah status. Nah, sekarang nih keluarga Sip, kita bakalan bahas mengenai apa sih dampaknya kalau fatherless ini masih saja terus berlanjut. Nih, gimana nih Kak dampaknya kepada anak-anak? Oh, banyak. Saking banyaknya saya harus catat karena saya takut ada yang terlupa. Oke. Saya baca satu-satu ya. Tadi kan kita udah bahas ya, Fik ya. Ayah itu punya karakter yang eksploratif. Itu yang dibutuhkan untuk seorang anak untuk mengenal dunia dan segala isinya. Jadi kalau bahasa, karena saya lagi mendalami Montessori ya, di dalam Montessori itu ada namanya cosmic test. Jadi ada tugas kosmik manusia, bagaimana dia berfungsi, berperan, bagaimana dia melakukan kemaslahatan buat umat ya, maksudnya melakukan satu gerakan yang bertujuan. Itu tuh cosmic text kita. Gimana sih caranya? Nah, itu anak-anak tuh perlu dihantarkan. Nah, bahayanya kalau tidak ada peran dari orang tua, yang pertama ini ditulis di sini adalah anak-anak itu jadi kurang percaya diri. Karena nggak ada yang ngenalin, minder, jadinya takut. Lebih banyak takutnya, mau ini takut ya, mau coba ini takut, karena nggak dibantu, dikenalin. Makanya kalau kita lihat cerita-cerita anak, siapa yang ngajarin pertama kali naik sepeda? Bapak-bapak banyak kan ya, karena bapak-bapak itu nggak takut lihat anak jatuh, anak berdarah gitu kan, nggak merasa ngeri gitu. Saya itulah salah satu yang bikin anak jadi percaya diri. Yang membangun kepercayaan diri itu seorang ayah gitu. Saya nggak usah khawatir, ayah ada di sini, ayah akan bantu sampai kamu bisa gitu. Nah, itu tuh buat, itu baru satu poin bermain sepeda. Mungkin dalam banyak hal ya, kayak seperti berenang, banyak hal lah, atau enggak kita lomba lari sama ayah kita, itu sedikit banyak gak sih anak-anak tuh penuh gitu loh, hatinya penuh untuk memunculkan rasa percaya diri dia gitu. Dia nggak kosong. Apa gitu loh ya. Kenapa? Nggak apa-apa nih ada. Oh iya, nggak apa-apa. Gitu. Dia bilang nggak ngerasa. Dia bisa membangun kepercayaan dirinya karena kalaupun dia gagal, ada ayahnya yang akan mensupport terus, akan bantu terus. Dia nggak akan jadi pribadi yang disalahkan. Nah, akan menjadi bahaya bila gini, sudahlah kita nggak support, terus karena kita berproses kita pun nggak apresiasi. Nah, itu kasihan. Ketika salah pun dihajar habis-habisan, iya kan, aneh gitu ya. Nah, itu yang harus kita waspadai, bahwa ternyata dampaknya sefatal itu gitu. Ketidakhadiran ayah tuh, kehadiran ayah itu dibutuhkan justru untuk meningkatkan kepercayaan diri anak-anak. Karena gini, kalau kita ambil yang pakai sistem parenting konvensional ya, konservatif ya, yang tradisional, ibu kan memang banyak di wilayah domestik dalam rumah. Ya, saya memang di luar rumah tuh memang banyak kan bapak gitu. Walaupun ibu juga bisa sih mengajarkan, tapi ya masa ibu-ibu ngajar manjat pohon misalnya kayak gitu kan. Sebenarnya kemampuan motorik yang seperti itu tuh
basic skill anak untuk menaklukkan dunia gitu. Jadi dia ngerasa kayaknya ini bisa kok saya hadapin, ini bisa kok saya atasi, ini bisa saya taklukkan gitu. Jadi disitulah peran pertama ayah adalah untuk kepercayaan diri. Nah yang kedua dari sikap bapak-bapak eksploratif tadi, anak-anak tuh jadi belajar untuk beradaptasi dengan dunia luar. Jadi seru-seruannya sama bapak aja gitu loh, masalah seru-seruan main hujan. Jadi adaptif dia. Jadi dia nggak ngerasa canggung lagi, nggak awkward lagi kalau menghadapi dunia luar gitu loh. Karena bapaknya yang memenuhi rasa kepercayaan dirinya tadi itu gitu. Jadi selain dia jadi berani, dia juga jadi tidak canggung dan adaptif, lebih adaptif gitu. Nah, yang ketiga juga anak-anak yang tidak percaya diri ini biasanya anak-anaknya jadi malu, jadi minder. Nah, butuh motivasi dari orang tua, ayah juga seperti itu untuk membuat anak ini bisa merontokkan, bisa menggugurkan rasa mindernya. Makanya Vika kalau misalnya lihat konten-konten di luar negeri sih banyak kan ya, ketika anak naik panggung nih, dia mau pentas seni, celingak, celinguk, coba perhatiin deh pas dia bisa lihat orang tuanya. Pasti langsung berubah kan ekspresinya, langsung senyum kan. Itu buat mereka tuh itu kayak suntikan gitu loh, suntikan buat batin dia kalau ada orang tua dia gitu, dia jadi lebih jadi percaya diri gitu. Dan makanya saya selalu mengkampanyekan ketika anak kita pentas seni, manggung, tampil, lomba, kepengen deh jangan hanya ibunya aja yang hadir, bahkan terima rapot sekalipun bapaknya juga, karena biar anak-anak merasa bapak-bapak tuh eksis dalam setiap proses kehidupan dia. Dan satu lagi saya selalu ingatkan setiap ngisi CPFM itu gak lama, fase itu tidak lama, fase itu gak lama gitu loh. Jangan sampai kita baru muncul ketika dua anak wisuda kuliah sama anak nikah. Coba yang proses di bawahnya ikutin juga gitu, tekuni juga gitu. Kita jadi saksi hidup, perjalanan hidup anak-anak kita. Nah itu yang dibutuhkan mereka. Anak-anak tuh kenapa muncul anak-anak minder itu ya sebenarnya mungkin ada yang belum tuntas dari rumah, dari dalam rumah. Maksudnya dari rumah selesaikan dulu, sehingga ketika dari luar rumah dia udah menjadi pribadi yang utuh. Tidak ada rasa dari insecure tadi ketika dia keluar. Nah, terus juga loneliness juga. Kadang-kadang ketidakberadaan ayah ini membuat anak-anak juga merasa kesepian gitu loh. Karena figur ayah dan ibu itu adalah dua figur yang saling melengkapi. Makanya kenapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu punya walaupun dalam Al-Qur'an secara tanggung jawab sama, kewajiban sama. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki dan perempuan, porsi pahalanya juga sama. Secara kesetaraan cuman tadi kalau kita bicara gender, secara peran, nah itu ada masing-masing peran yang saling melengkapi. Ada peran yang kalau hanya ibu saja dikhawatirkan tidak ada ayah, ada peran-peran yang memang harus disupport juga dengan ayah. Tapi kalau ayah saja tidak ada ibu, khawatir juga kelembutannya nggak dapat empatinya gitu kan. Ya tadi empati terhadap orang lain, kelembutannya, rasa sayang itu mungkin agak, saya nggak bilang ayah nggak bisa, tapi mungkin agak kurang nendang gitu kalau zaman ayah aja, ibu. Makanya kan kalau kata orang-orang juga bilang ketika anak dititip ayahnya sama dititip ibunya tuh perlakuannya beda. Ya kan, karena perlakuannya beda. Jadi kadang-kadang kalau sama ayah dititip bisa yang mainnya agak brutal gitu kan. Kalau sama ibu mainnya yang agak halus-halus. Itu saling melengkapi, bukan yang nggak boleh, salah satu nggak boleh, nggak apa-apa, dua-duanya aja. Harus dapat keduanya. Harus dapat keduanya, pengalaman-pengalaman itu harus dapat keduanya. Emang setiap orang memang harus punya keberanian untuk mencoba semuanya. Dan juga punya perasaan kehati-hatian dan lemah lembut seperti seorang ibu-ibu gitu ya. Jadi tegasnya dapat, logiknya dapat, tapi lembutnya dapat, perasaannya juga dapat gitu kan. Kalau kata laki-laki lebih logik, perempuan lagi pakai perasaan. Nggak apa-apa, di-combine aja dua-duanya gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada peran yang saling melengkapi gitu. Jangan diborong semua di ibu gitu. Jadilah satu anak ini seorang manusia yang karakternya utuh gitu. Benar, dia dapat gambaran utuh. Saya setuju itu. Jadi dia nggak punya gambaran utuh, ayah tuh harus bersikap seperti apa, ibu tuh bersikap seperti apa, nggak kebalik-balik, sehingga nggak ada lagi yang namanya gagal orientasi. Jangan sampai laki-laki tapi perannya kayak ibu-ibu. Akhirnya mereka punya orientasi seksual menyimpang gara-gara itu gitu. Nah, itu yang kita takutkan kan. Nah, terus yang berikutnya adalah yang kita khawatirkan kematangan psikologisnya menjadi dari lambat gitu. Kalau anak-anaknya seperti ini, karena seharusnya kan step by step
perkembangan itu sudah dia lalui dengan mulus gitu ya, dengan lancar. Tapi karena dia ada rasa ketakutan, ada rasa kurang percayaan diri, ada perasaan tertekan, ada perasaan malu, sehingga setiap tantangan-tantangan di fase psikologis kehidupannya itu akhirnya nggak terlampaui dengan baik gitu. Nah, jadi ada keterlambatan psikologis yang kita khawatirkan. Bahkan di kasus beberapa anak terlambat bicara, itu terapi yang paling bagus adalah kedua orang tua. Jadi hanya ibunya menterapi, ngajak ngobrol. Kedua orang tua harus cerewet kepada anaknya, harus berkomunikasi. Karena itu tadi, anak-anak tuh butuh media untuk berbicara dengan berbagai macam karakter. Nah, orang yang paling dekat yang bisa mengajarkan anak itu adalah ibu dan bapaknya. Jadi untuk bapak-bapak yang saat ini lagi berjuang anaknya lagi punya masalah keterlambatan bicara, itu jangan semata-mata merasa puas dengan memberikan anaknya ke lembaga terapi tertentu, atau cukup dengan ibunya, karena bapaknya harus terlibat. Bapaknya harus terlibat. Jadi dia tidak lagi melihat sosok yang diam. Dia harus melihat semua sosok orang-orang di lingkungan dia adalah orang-orang yang berbicara. Gitu. Kalau selagi dia termotivasi untuk bicara ya kayak. Iya, betul. Selagi masih ada sosok yang diam, yang tidak berinteraksi dengan dia menganggap itu bicara adalah pilihan. Itu yang bahaya. Jadi semua harus bicara. Maka yang paling efektif itu adalah yang mengajarkan bicara siapa? Ibu bapaknya. Gitu, seperti itu. Nah, terus yang kita khawatirkan juga dari yang anak-anak yang ini, anak-anak yang fatherless ini, Vika ngebayangin nggak semisalnya mereka punya temen yang keluarga cemara, keirian hadir cemburu, iri, itu yang kita khawatirkan kan. Nah, jangan sampai anak kita punya luka. Kita merasa nggak melukai dia, tapi terluka karena sikap kita. Kita merasa tanggung jawab kita untuk menyediakan makan dia, memberikan kebutuhan seharian dia, memberikan uang sekolah dia udah cukup. Belum tentu. Karena terkadang anak-anak tuh di sekolah menyaksikan adegan-adegan kemesraan anak dan bapaknya. Diantar sekolah, cupika-cupiki, tos-tosan gitu kan. Bahkan kadang pernah ya kayak waktu dulu Vika sekolah gitu, ada teman Vika yang memang dia anak pindahan, memang keluarganya itu terlihat harmonis kalau mengantarkan dia ke sekolah. Memang mama papanya itu datang sampai ngantar ke depan pintu. Kadang salam, kalau salam kan biasa aja, tapi sampai cipika-cipiki itu sebagai macamnya gitu kan, sampai peluk juga gitu. Mungkin teman-teman yang lain menganggap itu terlalu sok sinetron gitu. Betul. malah diketawain ini anak mami. Nah, justru itulah defense mekanismenya orang. Ada salah satu pertahanan diri manusia adalah ketika dia mendapatkan situasi yang dia harapkan sebenarnya, tapi dia nggak dapat, dia berusaha kayak gini. Kita pengen buah mangga nih, dan kita tahu mangga itu manis, tapi kita nggak bisa mendapatkan mangga itu. Akhirnya kita bikin mindset di otak kita apa? Nggak, mangga itu asam, paling mangga itu nggak enak. Paling nggak enak. Terkadang belum tentu juga orang-orang itu suatu bentuk pernyataan yang sifatnya memang pernyataan, dia menyatakan itu bukan berarti dia memang menilai seperti itu bentuk denial aja. Defense mekanismenya dia itu bentuk denial aja. Bisa jadi pengen, tapi dia berusaha untuk enggak lah itu mah dia tahu nggak bakalan dapet gitu. Akhirnya seperti itu. Jadi kita tadi kayak teori buah mangga tadi, kita kepengen tapi kita nggak dapet, ya udah gitu loh. Nggak usah lah, asam tuh pasti asam, nggak enak gitu. Akhirnya kita mensugestikan diri kita itu suatu hal yang udah, kamu nggak usah berharap banyak karena kamu nggak bakal dapet. Anggap aja itu suatu hal yang lebay, nggak perlu gitu. Tapi pastikan pengalaman kasih sayang antara anak yang diperlakukan seperti itu sama anak yang tidak diperlakukan sama sekali, yang pasti berbeda secara psikologis pastinya gitu. Jadi itu yang kita khawatirkan kan. Bayangkan bagaimana perasaan anak-anak kita ketika kita tidak eksis, tidak hadir di kehidupannya, dan dia menyaksikan orang tuanya pada eksis. Nah, itu yang kita harus hati-hati gitu kan. Nah, terusnya banyak juga kasus anak-anak kita ini yang fatherless adalah dia ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Jadi kenapa? Karena ketegasan itu kebanyakan milik kaum laki-laki. Kalau dibilang apakah perempuan nggak bisa tegas? Sangat bisa tegas, sangat bisa tegas. Tapi perempuan ada sisi toleransinya, ada sisi mengalahnya. Itu kebaikan-kebaikan yang perempuan punya. Mungkin nanti di pelajaran yang lain kita ajarkan itu ke anak. Tapi kalau untuk perkara tegas, bapak-bapak itu lebih lebih bisa menjadi teladan gitu loh. Nah, sedangkan kalau anak-anak kita tidak
pernah dicontohkan oleh ayahnya bagaimana ketegasan seharusnya dimiliki oleh seorang anak, terutama anak laki-laki. Nah itu bahaya, takutnya dia jadi anak yang peragu, anak yang pelin-pelan gitu kan. Jadi kita hindarilah hal seperti itu. Jangan sampai gini loh, sudahlah bapak-bapak ini nggak eksis, tapi tiba-tiba keputusan hidup anak dia pula yang ikut campur. Contoh, sudahlah dari TK sampai SMA dia nggak pernah peduli sama anaknya. Pas pemilihan jurusan bapaknya yang ini, yang nentuin. Padahal anaknya maunya apa, bapaknya maunya apa gitu. Nah itu kan sebenarnya nggak fair. Terus kayak bel-bel, papa paling tahu apa yang bagus untuk kamu. Nah itu bahaya banget. Papa paling tahu. Pokoknya turutin aja ini nih prospek kerjanya lebih bagus gitu. Nah itu juga kita waspadai gitu loh, karena itu akan berujung ke kekecewaan pada anak. Kelihatan sebenarnya gini, orang tua yang baik adalah orang tua yang mengerti proses, tahu bakat anaknya di mana, bisa membaca potensi anaknya di mana. Pun misalnya kalau anaknya punya pilihan berbeda dengan bapaknya, itu bisa didiskusikan dengan baik. Nah ini yang bahaya nih, jadinya akhirnya banyak anak-anak yang ya udah terserah papa aja. Dalam rangka tidak mau berkonflik, menghindari konflik, takut dimarahin gitu. Nah itu yang kita hindarin. Jadi kalau bapak-bapak mau punya cita-cita anak yang ingin menjadi apa, silahkan dari anaknya kecil, dari balita sudah eksis dalam kehidupannya, sehingga bisa kasarnya membrainwash gitu loh. Saya kepengen anak saya jadi engineer, saya kepengen anak saya jadi dokter. Sudah sudah mengarahkan. Makanya banyak saya perhatiin fenomena sekarang, terlepas dari pro dan kontranya ya, saya bayi masih balita udah hafal rumus unsur kimia, udah hafal rumus-rumus matematika gitu. Itu kan bukan ibunya. Bapaknya itu, perhatiin deh, sudah bisa bercerita dengan bahasa yang dengan pragmatik yang sangat baik. Perhatiin deh, siapa yang bikin konten? Bapaknya kan? Nah, ya kan kehadiran ayah itu segitu krusialnya. Jadi agak aneh kalau semisal bapaknya nggak pernah eksis, tiba-tiba di ujung ngatur gitu. Jadi memang kalau si bapak ini boleh kali ya kak ya, seorang bapak memiliki harapan besar kepada anaknya untuk jadi sesuatu, tapi tidak dengan memforce anaknya, dengan memaksa anaknya untuk jadi apa yang diinginkannya, tapi diarahkan dari awal itu ya kak. Boleh. Kalaupun nanti misalnya di perjalanan ternyata memang mentok bakat anak yang nggak di situ, kan kita bisa bikin plan B, perilaku antisipatif gitu kan. Yang penting gini, yang sekarang lagi dibutuhkan anak-anak tuh ya Vika ya, yang saya merasakan udah berbagai macam kurikulum nih di anak saya, mulai dari KTSP, kurikulum 2013, Kurtilas, sekarang kurikulum Merdeka. Kesalahpahaman mengenai kurikulum Merdeka adalah benar-benar anggapnya anak tuh merdeka semerdeka-merdekanya sampai nggak ngapa-ngapain. Nah, di kurikulum Merdeka ini malah yang dibutuhkan banget peran orang tua justru. Agar batu pijakannya anak kita mau kemana tuh kita yang bantuin ini kan menjelaskan gitu. Karena sekarang saya perhatikan nggak duduk konsep pendidikan yang pakai kurikulum Merdeka, nggak duduk konsepnya. Malah makin anehnya sekarang itu, makin lucunya adalah banyak orang tuanya yang ngerjain tugas mamanya karena beli ke Shopee. Enggak. Saya yang jemput Erek ya. Vika itu gak pernah. Vika sering ditanya-tanya sama orang tua tentang jawaban dari pertanyaan soal anaknya, latihan anaknya atau PR anaknya. Ke Vika dia nanya. Lebih ironis lagi ternyata saya baru tahu di toko oranye, toko hijau bisa beli tugas prakarya. Itu luar biasa, padahal bukan itu gitu loh. Maunya kurikulum Merdeka itu ada keterlibatan orang tua di dalamnya. Keterlibatannya itu bukan mengambil alih pekerjaan anaknya, ikut tadi mengarahkan, cuman kita agak dipaksakan. Kita menerapkan itu di saat kondisi struktur sosial masyarakat kita ini belum siap ke arah sana gitu loh. Harusnya ada parenting kelas dulu kayak diberikan di sekolah gitu ya. Dan memang harus udah matang secara finansial kondisi keluarganya. Kenapa? Karena mereka nggak harus lagi berjibaku di luar rumah mencari nafkah untuk sekedar memikirkan makan hari ini. Anaknya untung gitu. Itu dalam kondisi udah secara finansial udah matang gitu loh. Itu makanya dia pun bisa pulang ke rumah dengan tenang, nggak ada beban pikiran untuk mikirin besok makan apa. Nah, itu baru cocok. Kalau yang sekarang ini belum. Jadi saya pikir, nah kalau tadi ditanya apakah
malah wajib diarahkan. Kalau nggak diarahkan, nanti anak-anak kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah kan. Sampai saking nggak tahu mana benar mana salah, berkeliaran tengah malam, tawuran, bawa parang gitu kan, narkoba, itu yang bahaya. Justru harus sangat eksis gitu orang tua di sini. Dan yang fatherless itu memang kalau dilihat dari kenakalan remaja, kebanyakan memang tadi anak yang tidak benar-benar diasuh, dididik oleh orang tuanya, terutama ayah. Atau banyak juga sekarang yang sifatnya begini kali ya Kak ya, mungkin karena kebanyakan alpha woman hadir gitu. Jadinya peran ayahnya itu menciut dan kayak nggak ada marwahnya gitu dalam keluarga gitu. Sebenarnya kalau di alpha woman-nya gini, ketika sekarang kita kan strukturnya udah bergeser nih, yang mencari nafkah tidak hanya laki-laki, perempuan juga. Seharusnya kalau sudah ada laki-laki dan perempuan sama-sama cari nafkah, pembagian peran pengasuhannya juga harus setara. Karena kan dua-duanya sama-sama nyari nafkah. Tandanya pengasuhannya setara, harus sama-sama mengasuh dua-duanya. Harus sama-sama mengurus rumah tangga dua-duanya. Beda kayak gini, kalau misalnya membagi Umi Madrasatun Ula, ibunya fokus mendidik anak, bapaknya sibuk mencari nafkah. Ini kan udah dibagi nih perannya. Nah, nanti pas giliran bapaknya mengisi bagian yang ibunya tidak bisa isi. Nah, karena pekerjaan rumah tangga itu 24 jam, ketika bapaknya mengambil alih pengasuhan sementara, ibunya beristirahat. Karena dia nggak ada rest time-nya. Itu kan bagian peran yang kalau suami istri tidak sama-sama bekerja. Tapi justru kalau sama-sama bekerja, harusnya suaminya malah sama perannya harusnya. Harusnya adil gitu, sama-sama nyari nafkah. Ya udah sama-sama ngurus anak, sama-sama ngawasin bayar anak, harusnya bersamaan. Sama-sama mengurus rumah tangga. Tapi kan udah capek, ya jangan dibebani ke istri semua. Cari ART. Nah, itu yang paling benar. Biar energi mereka berdua fokus untuk anak yang kerja-kerja sampingan seperti membereskan rumah, menyetrika, mencuci baju, mencuci piring, masak, serahkan ke pihak ketiga. Nah, itu yang paling itu. Jadi nggak kehilangan peran lagi dua-duanya. Padahal dulu Vika pernah dengar begini Kak, salah satu haknya istri itu adalah mendapatkan seorang pembantu dari suaminya. Jadi itu bentuk salah satu nafkah wajib dari seorang suami. Betul. Kalau saya gini, itu hak ya, itu hak buat istri. Tapi bukan berarti karena ada sosial media standar, jangan sampai itu perempuan jadi semua nuntut, harus tahu diri juga. Gitu. Paham kan? Gini, jangan mentang-mentang itu hak. Jadi muncul tagline, jangan mau dibabukan. Perempuan tuh harus diratukan, ya nggak setelan mentah-mentah itu juga gitu. Karena bagaimanapun akan beda nilainya kalau anak merasakan langsung masakan dari ibunya. Akan beda nilainya kalau anak yang gini, di kami aja di Montessori itu salah satu kewajiban kita mata pelajaran adalah practical life, exercise of practical life. Nyapu, ngepel, nyuci, diajarin itu harus keterampilan dasar yang harus punya, jangan mentang-mentang punya pembantu gitu. Jadi yang saya khawatirkan jadi bergeser, padahal kemandirian itu sendiri adalah kemampuan orang untuk bisa mengurus diri gitu. Nah, itu jadi jangan sampai geser ya. Benar, iya itu hak. Jangan sampai nanti kasusnya perempuannya terus kalau nggak ngapa-ngapain juga mau ngapain gitu. Jadi ya udah, emang bener-bener jadi ratu. Padahal anak-anak itu butuh juga punya keterampilan hidup kayak gitu. Untuk apa? Untuk kemandirian dia di masa depan. Dan itu siapa yang paling bagus mengajarkan? Kalau ibunya mau punya pahala jariah sampai dia meninggal nanti, ibunya bukan pembantunya yang ngajarin. Gitu. Kalau saya sih lebih memakai opsi yang saya mau yang terbaik buat anak saya dari segi makanan, dari segi tempat tinggal, itu sentuhan saya. Nah, kalau saya pribadi, tapi saya tidak mengesampingkan siapapun yang punya khodimat silahkan, nggak haram juga, nggak salah juga boleh. Jadi seperti itu. Jadi masalah pergeseran peran tadi, itu lagi masalah komunikasi dan kesepakatan menurut saya sih. Jadi apakah karena perempuan banyak alpha female jadi begini? Bisa jadi iya, tapi kan itu karena tidak dikomunikasikan. Tapi kalau dikomunikasikan harusnya bisa. Ujung-ujungnya komunikasi ya Kak. Ujung-ujungnya komunikasi. Jadi jangan sampai diborong semua ke ibunya. Cari duit iya, ngurus anak iya, beresin rumah iya. Akhirnya berantakan tuh ibunya. Nah, jadi makanya itu yang bikin tadi bingung peran di anak tadi. Ini gimana sih nih sebenarnya, kok kondisinya ibu saya yang lebih babak belur gitu. Kok bapak saya nggak kelihatan eksis. Nah, itu yang bahaya. Ujung-ujungnya anak-anaknya nanti malah takut nikah, ntar jadi kayak ibunya gitu ya. Nanti takutnya mendapatkan suami seperti bapak saya memperlakukan ibu saya gitu kan. Gak nyaman di rumah karena
ibunya marah-marah terus, ngereok terus karena ibunya udah capek, udah jadi ini, udah jadi itu gitu ya. Makanya didudukan kembali, jadi standarisasinya didudukan kembali. Jadi memang ada juga perasaan-perasaan yang tadi Vika bilang, nah itu kita khawatirkan tadi kalau misalnya anak-anak yang fatherless itu dikhawatirkan takut, cemas, tidak bahagia gitu kan. Terus makanya kita kembalikan lagi kondisi rumah benar-benar semua kembali kepada perannya. Ayah lebih berperan, ibu lebih berperan, peran masing-masing jelas pembagiannya, jelas juga komunikasinya satu sama lain, bagaimana sikap kita di depan anak, sehingga tidak ada lagi tuh rasa cemas, rasa takut, tidak bahagia, karena gini, anak tuh harus bagaimanapun harus merasa aman secara fisik dan emosional, itu pasti gitu. Kita harus menyediakan lingkungan yang benar-benar mensupport itu, dan juga dampak positifnya kalau kita bisa memposisikan peran kita, memainkan peran kita dengan baik, itu tidak hanya berpengaruh terhadap mental, tapi juga berpengaruh terhadap kemampuan akademis anak. Anak-anak yang punya kemampuan akademis yang rendah itu sedikit banyak memang dipengaruhi oleh kondisi rumah yang tidak mensupport dia untuk bisa belajar, dan juga yang lebih parah lagi kalau anaknya sampai tersentuh masalah kenakalan remaja ya, sampai bahkan kejahatan. Nah itu yang kita yang paling bahaya gitu. Nah sebenarnya untuk dampak-dampak tadi ya secara umum ya, itu tadi secara umum kan. Nah yang secara spesifik antara laki-laki dan perempuan itu ada bedanya gini. Kalau ke laki-laki tadi kita udah bahas ya, laki-laki kita bahas kalau bingung peran, lebih feminim, jadi feminim, nggak tahu dia laki-laki itu harus kayak mana tuh dia nggak paham gitu. Itu kita khawatirkan. Ada perubahan orientasi. Orientasi seksualnya dia berubah karena dia nggak memahami dirinya siapa. Nah yang paling bahaya adalah kalau di laki-laki dia mencari sosok pengganti. Nah sosok penggantinya kalau predator. Nah itu yang paling bahaya, itu yang kita waspadai. Nah kalau di perempuan ada dua hal ekstrim yang bisa menjadi menjadi dampak negatifnya. Yang satu adalah dia jadi takut sama laki-laki sama sekali. Karena laki-laki itu sosok yang tidak dia kenali. Dia nggak punya figur, dia nggak punya gambaran, dia nggak punya kisi-kisi lah tentang sosok yang satu ini gitu loh. Sebenarnya laki-laki yang baik itu yang boleh deket sama aku tuh yang mana sih? Intinya nggak tahu ya. Betul, nggak tahu, dia nggak punya gambaran mengenai itu. Nah itu yang ekstrim satu ya. Dia menjadi antipati gitu loh, menjadi menghindar, menjadi orang yang benar-benar sulit untuk melakukan hubungan atau relasi gitu terhadap orang laki-laki. Nah yang ekstrim satu lagi adalah justru sangat terbuka karena merasa dia tidak pernah mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang dari laki-laki, akhirnya terlalu open gitu loh. Sama siapa aja open yang laki-laki itu kan. Nah itu yang paling juga bahaya yang kita harus waspadai. Jadi ingat juga bahwa perempuan-perempuan di luar sana yang terlalu mudah menyerahkan seluruh jiwa dan tubuhnya kepada laki-laki itu, coba perhatikan lagi bagaimana kedekatan ayah dan anak. Karena harusnya sejatinya cinta pertama anak itu adalah ayahnya. Kalaupun dia jatuh ke tangan laki-laki lain, kalau dia sudah diisi cintanya dengan ayahnya, dia nggak akan juga bingung juga harus kemana kalau terjadi sesuatu. Jadinya kalau semisal yang tangki cintanya kosong tadi nggak diisi sama ayahnya, dia akan mempersilahkan siapapun jadi masuk. Gitu. Jadi asal judulnya laki-laki yang ngasih perhatian berbeda dengan ibunya, dan dia merasa dia butuh itu, akhirnya masuk. Nah ini ekstrimnya dua nih kalau di anak perempuan, bisa antipati, itu ya bahaya banget tuh, bisa antipati banget atau malah bisa terlalu open banget. Nah itu kalau yang di laki-laki tadi bingung peran gitu. Saya juga pengennya laki-laki feminim ini sudah disudahi lah, jangan makin banyak gitu, karena kecenderungannya juga kok kita kayak menormalisasi gitu kan laki-laki yang feminim ini kan, maksudnya kita jadi bahan bercandaan lah laki-laki tulang lunak, jadi lagi bete. Itu nanti ke sana jadinya. Nah itu tadi kalau misalnya dia pada akhirnya mencari pergaulan yang salah, yang menggantikan peran ayahnya adalah orang-orang yang seperti itu, predator-predator itu, ya udah akhirnya rusaklah semua tatanan sosial kita. Gitu. Nah intinya kita nggak mau ada kondisi father hunger ya, lapar ayah tadi di anak-anak kita. Jadi ini sebagai penutup, apa yang bisa ayah lakukan biar anak-anak kita terselamatkan lah. Dan sebenarnya nggak ada kata terlambat buat seorang ayah. Kemarin saya ngisi dekat
Iya. Kedengeran suara. Ada pertanyaan dari peserta bertanya, di usia berapa kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan anak? Jawaban saya, anak kita udah umur 40 tahun pun kita masih bisa memperbaiki kok. Selagi kita emang ada niat untuk memperbaiki. Dan memperbaiki itu jangan diharap dimulai dari anak, dimulai dari kita. Nah, ini ada beberapa hal yang jadi catatan buat kita bersama. Apa sih yang peran ayah yang harus diperbaiki dari sekarang biar anak-anak kita nggak father hunger gitu. Jadi yang from fatherless to father love ya. Father love. Nah, yang pertama adalah ayah harus hadir ketika anak-anak punya masalah agar mengajarkan mereka bagaimana cara mencari solusi. Tolong para ayah punya telinga untuk mendengarkan gitu, mendengarkan anak-anaknya. Jangan menjudge, jangan punya pikiran untuk menghakimi, prejudis kayak gitu. Jangan benar-benar dibutuhkan ketenangan ayah, kebijaksanaan ayah, ketegasan ayah dalam melihat suatu masalah yang dialami anak dari sudut pandang seorang ayah yang bijak. Ingat di Quran kita ada Ali Imran, ada Luqman, ya kan? Dan semua itu contohnya bapak semua. Bapak semua. Bahkan kalau bapak-bapak ada Ibrahim, ada Muhammad, banyak tuh surat-suratnya bapak-bapak semua gitu. Ada Nuh, semua banyak. Sedangkan perempuan cuma satu ya. Iya, dua ada Maryam sama Anissa. Jadi di Quran juga paling banyak sebut bapak. Tolong gunakanlah privilege dari Allah sebagai makhluk yang sudah diberi kekuatan, ketegasan dan kebijaksanaan itu tolong dipakai untuk mendidik anak-anaknya. Nah, yang kedua, anak-anak tuh perlu ditanamkan nilai. Nah, untuk menanamkan nilai ini seorang bapak sejatinya harus punya referensi yang bagus tentang pengetahuan agama. Mana yang benar, mana yang salah gitu. Saya kadang-kadang suka sedih ya, kayak perkara yang rokok, tato gitu kan. Sepertinya sekarang kayak dinormalisasi juga sih. Saya sampai nggak habis pikir nanti apa yang norma dan nilai mau ditanamkan ke anak-anak kalau itu yang kita tunjukkan gitu ke anak kita gitu. Ya mulai sekarang bapak-bapak tolonglah sudah mempunyai banyak referensi lah mengenai apa sih nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam, apa sih akidah yang benar, akhlak yang benar gitu. Norma seperti apa sih yang diharapkan gitu ya. Terus yang berikutnya, bapak-bapak itu playgroundnya anak-anak gitu. Tubuh bapak-bapak itu adalah tempat bermainnya anak-anak. Harus siap jadi kuda-kudaan, harus siap jadi jerapah-jerapahan, harus siap jadi pesawat terbang gitu kan. Jadi jungkat-jungkit juga. Jadi yuk Pak gitu kan, nggak usah gengsi untuk main sama anak gitu. Bapak mungkin bisa punya waktu lama berjam-jam nongkrong sama teman-teman bapak gitu kan. Kita ngopi lah, ngafe lah, apa segala. Tapi Pak, kalau ketika kita punya anak yang lebih membutuhkan quality time seperti itu gitu loh. Jadi saya nggak melarang bapak-bapak, silakan kalau mau punya quality time sendiri, mau main futsal kayak silakan, mau sekedar ngopi aja sama teman-teman silakan. Tapi ingat porsinya jangan lebih daripada waktu bersama dengan anak. Waktunya juga harus banyak gitu loh. Jangan ke orang lain bapak punya waktu, ke anak sendiri bapak nggak punya waktu. Itu parah tuh. Jadi permainan fisik juga sangat dibutuhkan gitu. Terusnya malah ada zaman Rasulullah kayak berkuda memanah sama berenang itu orang tuanya ngajarin kan. Nggak ada kursus renang saat itu setelah saya kursus berkuda, kursus memanah itu nggak ada gitu. Itu memang orang tuanya yang mengajarkan kan. Terus belajar juga, anak-anak tuh nggak apa-apa mencoba, biar dia belajar konsekuensi. Nah, peran ayah apa? Peran ayah mengawasi kadang-kadang kayak anak kecil baru belajar jalan, lagi meniti tangga, bapaknya awasin aja. Biasanya punya keberanian itu bapak-bapak untuk ngawasin. Ya itu seperti hal tuh, mencoba hal-hal yang baru gitu dari yang kecil-kecil. Juga belajar untuk tanggung jawab. Nah, ini bapak-bapak juga nih yang punya urusan. Bapaknya mau pergi dinas 3 malam. Nah, ajarkan ke anaknya, ayah mau pergi dinas dulu ya 3 malam. Nanti abang jaga mama, jaga adik-adik ya. Nah, itu jadi anaknya tahu peran gitu. Tahu peran dia. Oh, ternyata jadi laki-laki itu harus jaga mamahnya sama saudara-saudaranya gitu ya. Jadi udah sadar sama fitrah, sadar sama fitrahnya gitu. Sadar sama fitrahnya juga. Jadi jangan diabaikan hal-hal yang kayak gitu. Itu emang butuh nasihat dan keteladanan dari orang tua. Dan juga yang terakhir adalah yang sekarang kita lagi krisis banget adalah moral dan tata krama. Coba tolong Bapak dilibatkan. Saya sedih lihat sosial media itu perkataan kotor, ANJ itu berseliweran ya. Dan ternyata yang saya sedih adalah bapak-bapak juga biasa ngomong kasar gitu loh.
nggak lihat tempat gitu loh, nggak lihat tempat, nggak tahu kalau itu anaknya ada di situ gitu. Yuk Pak, kurangin yuk ininya yuk, mengumpatnya, bacaru ya kalau kata orang Minang kan. Ajarin yuk tata krama lagi gitu. Saya pernah ada satu kisah ya nih, saya mau share. Saya pernah ada satu restoran yang baru buka. Jadi di saat yang sama ibunya kayaknya ngonten sih, waktu itu ibunya ngonten. Anaknya kecil 2 orang balita jalan gitu kan, bapaknya juga ada di situ. Nah, saya sayangkan adalah saya melihat ada anak kecil menghampiri pintu, saya mau keluar, kan ada anak kecil, saya tahan pintunya. Nah, saya tahan sampai si anak itu lewat, dan ternyata ibunya tetap sibuk dengan kontennya, memvideokan. Tapi yang saya sedih, bapaknya pun juga numpang lewat, saya kayak doorman gitu loh jadinya. Nah, saya ngerasa padahal di situ saya ingin sekali setidaknya bukan gila terima kasih, tapi itu masalah etika. Dia yang langsung mengambil alih pintu, pegang dan bilang terima kasih. Karena kita sudah gitu ke anak. Iya. Jadi saya melihat, oh sepertinya ini yang kita lagi krisis. Saya tidak akan menyalahkan anaknya kalau suatu saat nanti anaknya juga berperilaku yang sama. Karena perkara sepele aja, masalah kita pegang membukakan pintu orang aja, itu sekarang juga orang tidak merasa itu bagian dari etika. Kita harus berterima kasih dengan orang yang sudah membukakan. Jadi saya kayak benar-benar kayak doorman. Bapak itu ngelengos aja gitu kan. Saya pikir akan gantian karena sudah gitu kan. Kalau kita bukakan pintu kita kan gantian. Yang mau keluar, yang mau masuk gantian megangin. Minimal kalau nggak digantiin bilang makasih gitu kan. Karena kalau nggak, saya tadi takutnya anaknya kejepit. Kalau saya buka pintu terus saya biarkan anaknya masuk, bisa jadi kan kena pintu kan, bahaya. Ya hal seperti itulah. Jadi sekarang tolong mohon kepada bapak-bapak, hal-hal sepele-sepele mau tolong, maaf, terima kasih, contohkan lagi gitu. Masalah buang sampah juga. Banyak mobilnya bagus, mobil elit, tapi buang sampah sulit gitu ya. Langsung aja buang. Nah iya, jadi banyak sih sebenarnya PR kita sebagai ayah. Sekali lagi buat para ayah, selamat Hari Ayah. Tolong ayah jangan salah arah. Kembalikan lagi perannya sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang ayah yang bisa diteladani secara Islam. Masya Allah, luar biasa ya keluarga Asip ya. Memang menjadi seorang ayah itu bukan hanya sebagai status gitu ya, tapi juga menuntut peran yang aktif di dalamnya, karena memang sedikit kehilangan peran seorang ayah ini akan membuat anak ini akan luntang-lantung besarnya ya kayak. Jadi mulai dari perasaan yang tidak percaya diri tadi gitu ya, identitas yang krisis, sulit untuk menerima orang, atau sulit untuk menilai orang lain baik atau tidakkah orang itu untuk kita gitu ya. Dan ini memang akan membentuk generasi yang menentukan ke depannya ini bakalan berantakan Indonesia emas atau Indonesia cemas gitu ya Kak ya. Jadi yuk untuk para ayah, selamat Hari Ayah dan jangan sampai hilang arah tadi ya Kak ya. Keluarga Asip, asik banget ya kita bahas mengenai fatherless ini. Semoga kita sudah lepas dari fatherless ini ya, dan semoga semakin banyak nih orang-orang ayah-ayah muda ataupun ayah-ayah tua yang mungkin saat ini sedang membenahi dirinya biar bisa membersamai anak-anaknya dan menghilangkan tadi tuh fatherless itu, jadi father love tadi. Dan untuk keluarga Asip ini yang ketinggalan obrolan kita dari awal hingga akhir, bisa banget nanti ya cek di YouTube kita di SIP Media. Dan untuk keluarga SIP yang pengen tahu kegiatan kita di Instagram ataupun di TikTok, bisa banget kunjungi ke Instagram atau TikTok kita di SIP FM Padang. Dan makasih banget untuk obrolan hari ini Kak Lady. Maaf Kak Lady. Makasih banget untuk obrolan hari ini Kak Lenggo. Semoga banyak orang yang terinspirasi, tidak ada lagi fatherless ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan generasi Indonesia menjadi generasi yang maju gitu ya. Amin. Nah, keluarga Asip, akhir dari obrolan kita hari ini, sebagai akhir dari program Berada Perempuan hari ini, jangan lupa untuk selalu dengerin Berada Perempuan di setiap hari Senin di jam 10 hingga jam 11 waktu SIP. Dan kami mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.